Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi lutfihi tusdarul uyub waz zallat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran yadumu ma dama al-lailu wan nahar. ونشكره شكرا مزيدا لا ينقطع بانقطاع النور والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أعزه بدينه وأمده بجنده وأيده بنصره. اللهم فصل وسلم وبارك وقرم وعظم وترحم وتحنن على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق التقوى فإن أكرم العباد عند ربه الأتقى. قال الله جل وعز في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah as'adakumullah. Tiada ungkapan yang patut kita utarakan dalam kesempatan yang mulia ini, Jumat Sayyidul Ayyam, kecuali ungkapan rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang yang mulia ini, Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat meringankan langkah kita menuju tempat mulia ini guna bersama-sama menunaikan tugas mulia salat Jumat. Mudah-mudahan niat, langkah dan amal ibadah Jumat kita diijabah, diqabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah as'adakumullah, tema sentral yang akan khatib ketengahkan di siang Jumat ini sekitar ajakan, ayo jaga iman dan Islam serta keikhlaskan kita dalam beribadah dan tingkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah as'adakumullah, melalui mimbar ini lagi-lagi khatib, ayo jaga iman dan Islam kita, bawa iman dan Islam kemanapun kita berada. Jangan sampai tatkala ajal datang menjemput kita semuanya, iman Islam kita lepas dari diri kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasa ilaihi fiha absaruhum
wa huwa mu'min. Ma'asyiral muslimin, Rasul melalui hadis ini mengajak kita semuanya untuk terus menjaga iman dan Islam kita. Jangan sampai ketika kita bermaksiat, di situ ajal datang menjemput kita semuanya. Karena ketika kita bermaksiat, iman, Islam sedang lepas dari diri kita. Di hadis yang barusan saya baca, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina, dia mukmin. Artinya, ketika ada orang yang berzina, saat itu imannya lepas dari dirinya. Tidaklah seseorang mengkonsumsi minuman keras, ketika dia mengkonsumsi minuman keras, dia dalam keadaan mukmin. Artinya, ketika dia mengkonsumsi minuman keras, iman saat itu sedang lepas dari dirinya. Tidaklah seseorang mencuri ketika dia mencuri, dan dia dalam keadaan mukmin. Artinya, orang ketika sedang mencuri, imannya lepas dari dirinya. Dan tidaklah seseorang merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia, ketika itu dia dalam keadaan beriman. Artinya, ketika seseorang tengah melakukan kejahatan, saat itu iman tengah lepas dari dirinya. Jangan sampai tatkala iman lepas dari diri kita, ajal datang menjemput kita semuanya. Karenanya Allah di dalam Ali Imran ayat 102 yang di awal khatib bacakan, menyuruh kita semuanya untuk terus membawa iman dan Islam kita kapan dan dimanapun kita berada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Artinya bawa iman dan Islam kapan dan dimanapun. Jangan sampai ajal datang menjemput, iman Islam sedang lepas dari diri kita semuanya. Selanjutnya, ayo tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Masyaallah muslimin, ayo tingkatkan kualitas ubudiyah kita, terutama sholat kita yang menjadi tolok ukur baik buruknya seseorang di dunia, baik buruknya seseorang di akhirat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjidan, masuk ke dalam masjid. Lalu Rasul menyaksikan seseorang sedang menunaikan ibadah sholat. Selepas sholat itu dihampiri orang tersebut, lalu Rasul mengucapkan salam. Lalu Rasul mengatakan kepada orang tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Dia berdiri, dia lakukan sholat untuk kedua kali. Lagi-lagi Rasul, setelah orang ini mengucapkan salamnya dari sholatnya, Rasul mengatakan, irji wa qum fasolli fa innaka lam tusolli. Begitu sampai 3 kali Rasul menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya, mengulangi sholatnya, dan mengulangi sholatnya. Karena bisa jadi dia menunaikan ibadah sholat tidak dengan kekhusyuan, tidak ada tumakninahnya. Pantas dulu ada sahabat Rasul yang namanya Hudzaifah. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia melihat seseorang taffafa fi sholatihi. Dia sholat tapi dia kurang-kurangi sholatnya. La yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Selepas sholat, orang ini dihampiri oleh sahabat Hudzaifah. Lalu ditanya oleh sahabat Hudzaifah, ayuhar rajul, kata sahabat Hudzaifah, kam kanat hadhihi sholatuka. Sejak berapa lama kamu sholat seperti ini? Kamu tidak sempurnakan ruku dan sujudmu. Orang ini pun mengatakan, mundu arba'ina sanah. Sejak 40 tahun yang lalu aku sholat seperti ini. Apa kata sahabat Hudzaifah? Idzan anta mundu arba'ina sanah lam tusalli. Kalau begitu, kamu sejak 40 tahun belum sholat.
lau mutta anta wa hadhihi salatuka mutta anta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh sahabat Hudzaifah mengatakan, kalau engkau wafat dan sholatmu seperti ini, kamu wafat tidak dalam keadaan fitrah, tidak dalam keadaan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jaga sholat-sholat kita, tingkatkan kualitas ubudiyah kita, terutama sholat. Rasul memberikan jaminan surga buat orang yang menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya. Kata Rasul dalam sabdanya, man hafadhu ala sholawatil khabas, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktunya. Bagaimana menjaganya? Ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annaha min indillah. Kata Rasul, jaminannya adalah wajabat lahul jannah. Siapa saja yang menjaga sholat fardu yang 5 waktunya. Bagaimana menjaganya? Dia jaga rukunya, dia lakukan dengan penuh khusyuan dan tumakninah. Dia jaga sujudnya, dia lakukan dengan penuh khusyuan dan tumakninah. Rukun-rukun sujudnya dia dapat. Kedua telapak tangan, kedua lutut, jari jemari kaki, bahkan jidat serta hidungnya pun ditempelkan ke tempat sujud dengan penuh kekhusyuan, menghambakan dirinya kepada Allah. Wa wudhu'ihinna, dia jaga wudhunya, tidak mentang-mentang saat ini air mudah didapat dengan cuma memutar keran lalu kita sembrono dalam berwudu. Rasul pernah mengancam, wailun lil aqabi minan nar, celaka kata Rasul orang yang tumitnya akan tersentuh api neraka karena dia tidak sempurna dalam berwudu. Yang terpenting diantara juga yang disabdakan oleh Rasulullah, dia jaga juga waktu-waktu sholatnya. Maka tatkala azana muadzin telah mengumandangkan sholatnya, la yusghiluhu syai', kesibukan apapun dia tinggalkan guna memenuhi panggilan sholat yang 5 waktu. Orang yang seperti ini, Rasul memberikan jaminan buat orang yang seperti ini, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo jaga, tingkatkan kualitas ubudiyah kita, terutama sholat. Masyiral muslimin, jaga juga keikhlasan kita. Karena keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah adalah kunci diterima dan ditolaknya amalan seseorang. Semakin ikhlas, semakin tinggi nilai keikhlasannya, semakin besar ganjaran pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam buku Nasaihul Ibadnya, beliau membagi keikhlasan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah yang paling tinggi. Kata Al-Imam An-Nawawi, fa'ala maratibil ikhlas tashfiyatul amal an mulahadatil khalq bi an la yuridu bi ibadatihi illa imtithala amrillah wal qiyam bihaqqil ubudiyah. Yang tertinggi nilai keikhlasan seseorang adalah ikhlas dengan membersihkan perbuatannya, ibadahnya dari perhatian makhluk, di mana tidak ada yang diinginkan dalam ibadahnya selain hanya menuruti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia makhluk, Allah sebagai khalik, dan Allah ciptakan dia untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin orang yang seperti ini pernah dicontohkan oleh seorang perempuan yang sangat zahidah, namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah pernah berujar, ya Rabb, kata Rabi'atul Adawiyah, kalau aku menyembahmu berharap surgamu, jauhkan surga itu dari aku. Kalau aku menyembahmu lantaran takut akan nerakamu, lemparkan aku ke dalam nerakamu. Namun kalau aku menyembahmu lantaran berharap kecintaanmu, keridhoanmu, pertontonkan kebesaran dan keagunganmu kepadaku. Ini adalah contoh ibadah yang paling tinggi nilainya. Nilai keikhlasan ketika dia beribadah, semuanya adalah masyiatullah, terserah Allah. Apapun yang dia lakukan, dikembalikan semuanya kepada Allah. Dia tidak berharap apapun di dunia,
bahkan di akhirat pun dia tidak berharap apapun. Semuanya kembali ke masyiatullah. Derajat yang kedua adalah ayya'mala lillah liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyah kalbu'di anin nar wal idkhal ilal jannah. Yang kedua, dan ini pun masih dalam kategori ikhlas. Dia ikhlas semata-mata kepada Allah, namun dia masih berharap jatah bagian nanti di akhirat. Seperti dia takut akan neraka, dia berharap dimasukkan ke dalam surga. Ini pun ikhlas, karena di dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyuruh kita untuk beribadah dan mengiming-imingi ibadah kita dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Tingkat ibadah tingkat keikhlasan yang paling rendah adalah ayya'mala liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan katawsi'ati rizq wa daf'il mu'dhiyat. Artinya dia beribadah semata-mata untuk Allah, tapi dia masih berharap bagian dunia. Seperti mungkin di hari Jumat ini ada orang yang mungkin bibirnya tidak pernah lepas dari bersolawat mengagungkan Rasulullah, karena memang dianjurkan di hari Jumat untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Tapi ada juga orang yang bersolawatnya tidak semata-mata untuk Rasulullah. Betul dia ingin dicintai oleh Rasulullah, tapi banyak juga menginginkan kebahagiaan atau kesenangan dunia. Seperti mungkin solawat yang sering dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang ditentukan jumlahnya 4.444. Namanya solawat tafrijiyah. Kalau dibaca, maka keinginan-keinginan dunianya insya Allah akan bisa didapat. Dia bersolawat untuk Rasulullah, tapi dia berharap dunia. Ma'asyiral muslimin, ini 3 tingkatan keikhlasan. Di luar ini semuanya adalah riyaun mazmum. Riya yang mazmum, sum'atul mazmumah, sum'ah yang tercela. Di antaranya, jika ada orang yang beribadah semata-mata berharap dunia, tidak lain selain itu. Contohnya misalkan, ketika ramai pilkada, ada orang yang semula tidak pernah peduli dengan masjid, tidak pernah peduli dengan masyarakat, datang ke masjid, baik-baik dengan pengurus masjid, lalu dia bilang, saya akan menyumbang sajadah buat masjid. Tapi sayang, ketika mungkin dia tidak terpilih, sajadah yang pernah dia sumbangkan ke masjid diambil kembali. Ini orang beribadah, bersodakoh bukan untuk Allah, tetapi semata-mata untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang seperti ini ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, karena yang ada hanya untuk riya, yang ada hanya untuk sum'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo sekali lagi tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ayo jaga iman Islam kita dan jaga juga keikhlasan kita dalam beribadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan yang terpenting adalah mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu. Wa ilaika ya Rabb yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Fa ahlun ya Rabb anta an tuhmad wa ahlun ya Rabb anta an tu'abad wa anta ya Rabb ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا فيما نهى وزجر واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. دمر اليهود والصهاينة أعداءك أعداء الدين. اللهم انظرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انظرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين في غزة. اللهم انظرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين في رفح. اللهم انظرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين في كل زمان ومكان. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.